Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Atala. Di sini saya akan menjelaskan metode ketiga dari Problem Solving 101, yaitu Visi Goals and Solid Achievement. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan dulu nih 3 hal yang akan saya sampaikan di video ini. Yang pertama adalah study case, yang kedua adalah method, dan yang terakhir adalah solution. Oke, langsung aja kita mulai. Selamat menikmati. Nah, saya akan menggunakan diri saya sendiri untuk study case pada video kali ini. Saya merupakan orang yang sangat suka untuk membeli minuman di dua toko ini. Biasanya saya membeli coklat atau kopi. Nah, setelah dipikir-pikir, saya sangat tertarik untuk membuat toko minuman seperti dua toko tersebut. Namun, tentunya itu jalan yang sangat panjang. Lalu bagaimana cara saya untuk memulai langkah pertama dan bagaimana saya mengembangkannya menjadi besar? Oke, langsung saja. Nah, untuk memecahkan case sebelumnya, saya akan menggunakan metode ketiga dari Problem Solving 101, yaitu Visi Goals and Solid Achievement. Langkah pertama adalah saya harus menentukan tujuan yang jelas, tujuan yang detail. Apa langkah efektif dan efisien yang bisa saya lakukan? Tentunya saya tidak akan langsung menyewa ruko, karena itu adalah kegiatan yang bisa dibilang sembrono. Jadi, apa sebenarnya yang bisa saya lakukan? Yang pertama, saya mungkin bisa membuat toko minuman yang hanya bisa dibeli lewat merchant GoFood atau GrabFood. Nah, untuk menjalankan bisnis tersebut, apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Nah, di sini saya mempunyai 3 poin yang harus saya lakukan sebelum memulai toko minuman. Pertama, saya harus mempunyai modal. Yang kedua, saya harus mempunyai konsep yang unik. Dan yang terakhir, saya harus mempunyai tim yang kompeten. Langkah kedua, saya harus mempersiapkan atau memperhitungkan jarak antara ekspektasi yang saya harapkan dan juga realita yang sedang saya jalankan sekarang. Untuk pertama modal, saya berencana untuk memiliki modal 3 juta rupiah di pertengahan tahun 2021. Lalu yang kedua, konsep. Saya tahu konsep toko kopi dan coklat di Indonesia ini sudah menjadi komoditas. Setiap mall, bahkan sampai di komplek pun sudah banyak toko kopi yang beredar. Maka dari itu, konsep yang biasa saja tidak akan bisa bersaing dengan toko kopi lainnya. Maka dari itu, konsep merupakan hal yang krusial untuk membuat bisnis menjadi sustainable. Yang ketiga adalah tim yang kompeten. Saya merupakan orang yang sangat menyukai marketing. Maka dari itu, saya membutuhkan orang yang bidangnya berbeda dengan saya. Itu ada 2 orang, yaitu saya membutuhkan tim operasional yang bisa membuat kopi dan coklat, dan yang kedua saya membutuhkan tim produksi, di mana dia akan mencari bahan-bahan untuk membuat packaging dan segala macam sehingga kopi tersebut layak di-serve ke customer. Langkah ketiga adalah kita harus mendaftarkan berbagai opsi atau ide yang dapat menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Berikut saya tampilkan flowchart-nya. Nah, untuk kasus pertama yaitu kurangi modal, menurut saya langkah yang paling efektif di masa pandemi ini adalah menabung saham dan reksadana. Kenapa demikian? Karena kita tahu saat ini IHSG sedang turun-turunnya. Bayangkan dalam beberapa bulan kemudian saat Indonesia kembali pulih, tentunya saham-saham akan melonjak naik. Nah, maka dari itu, sebaiknya uang-uang yang saya tabung langsung saya pindahkan ke saham dan reksadana. Untuk membangun konsep yang unik, di sini saya mempunyai 2 opsi yang ideal. Pertama, saya harus mempelajari dulu bisnis food and beverage di Indonesia. Kenapa? Di sini saya akan menggunakan Blue Ocean Strategy, di mana berbeda dengan Red Ocean, saya akan menggunakan strategi di mana saya mencari suatu pasar atau market yang baru sehingga saya tidak harus berdarah-darah bersaingan dengan pasar kopi yang sudah ada. Saya akan mencoba membuat market di mana konsep yang saya jalankan akan dibutuhkan pasar. Dan yang kedua, barulah saya akan membuat bisnis model kanvasnya. Yang ketiga adalah tim yang kompeten. Bagaimana cara saya mendapatkan tim kompeten? Ada 2 langkah yang mungkin bisa saya dapatkan. Yaitu yang pertama, bisa dari relasi yang saya punya di SMA atau kuliah yang sedang saya jalankan saat ini. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan mencari opsi kedua, yaitu saya mengunjungi atau mencoba berkenalan dengan beberapa toko kopi sekitar dan mengajaknya kerjasama.
Langkah keempat dari metode ini adalah membuat action plan. Untuk langkah pertama, mengenai menabung di pasar saham dan reksadana, saya harus mempunyai uang hingga 3 juta rupiah. Bagaimana cara saya melakukannya? Saya akan menggunakan metode dari Warren Buffett, yaitu save what you earn, spend what is left, di mana kebanyakan orang membelanjakan dahulu, baru menabung sisanya. Sedangkan Warren Buffett melakukan sebaliknya. Nah, untuk konsep yang unik, tentunya saya harus pertama mempelajari dulu pasar and beverage di Indonesia. Kedua, saya melanjutkan yang lebih spesifik, yaitu pasar toko kopi dan toko coklat yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu baru saya bisa mencari referensi-referensi dari luar negeri, bagaimana pasar toko kopi dan coklat booming di sana. Dan baru terakhir saya bisa membuat bisnis model kanvas yang cocok dengan pasar di Indonesia, tapi menggunakan wawasan yang ada di dunia. Langkah terakhir adalah mencari tim yang kompeten. Bagaimana cara saya mendapatkannya? Pertama, saya akan mencoba mengajak dari anggota keluarga seperti sepupu saya. Lalu jika saya tidak bisa mendapatkan tim dari sana, saya akan mencoba menawarkan dari relasi saya di kuliah dan di SMA. Dan jika saya tidak bisa mendapatkan dari situ juga, saya akan melanjut ke sosial media, di mana saya berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin mau diajak kerjasama membangun bisnis toko kopi dan coklat ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas.